Segera Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Mitra Bisnis. Riki Santoso hadir kembali menemani Anda di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Hari Kamis 24 Oktober 2024. Bagaimana bisnis Anda? Bagaimana rutinitas Anda? Semoga hari ini berjalan sesuai dengan rencana, terutama untuk Anda yang mungkin di tanggal 20-an ini sudah mulai sakit punggung ya. Biasanya teman-teman HR problem akhir bulan ya. Di setiap bulan akan terus terulang. Dan ini kita akan memberikan bisa dibilang solusi atau pencerahan untuk Anda. Tapi tidak hanya untuk teman-teman HR saja, tapi untuk Anda yang sudah running sebuah bisnis. Kalau SDM-nya sudah dihitung dengan jari, mungkin permasalahan SDM tidak terlalu kompleks. Tapi bagaimana kalau SDM-nya sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan karyawan? Ini absensinya bagaimana, sistem penggajiannya bagaimana, ngatur sistem penggajiannya, komisi bagaimana. Kalau ada yang izin, waduh ribet banget ya. Kebayang kalau misalnya diurus secara manual, pusing 7 keliling, bisa-bisa waktu habis untuk ngurus karyawan. Pertanyaannya, terus bagaimana bisnis bisa maju? Sedangkan persaingan di luar sana tentunya makin luar biasa. Makanya dibutuhkan tools untuk bisa mengelola SDM dengan lebih mudah. Nah, PT Menara Sinar Semesta menghadirkan aplikasi RISE. Apakah itu? Aplikasi RISE adalah aplikasi absen online yang memudahkan Anda untuk mengelola absensi karyawan, timesheet, shift kerja, cuti atau izin hingga proses payroll. Selengkapnya seperti apa aplikasi RISE ini? Kami akan membahasnya 1 jam ke depan bersama dengan Bondan Wicaksono selaku Human Resource Information System atau HRIS Expert. Halo Mas Bondan, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya? Baik, kabar baik. Tanggal 20-an apakah HR juga pusing? Iya, pusing ini ya, pusing musiman. Setiap tanggal 20-an mulai periode payroll kita mesti mulai pusing nih. Oke. Ini jadi jalan keluar yang dihadirkan oleh Mas Bondan biar nggak kayak tiap bulan pusing mulu ya tanggal 20-an. Bener. Nah, RISE ini kemarin sudah launching 2 minggu yang lalu ya. Gimana responnya? Iya, jadi responnya sangat positif ya. Jadi sudah mulai banyak yang tanya, kemudian diskusi, ya Mas bisa enggak kalau begini, begitu gitu ya. Karena memang kebutuhannya setiap bisnis itu memang beda-beda banget Mas Riki. Jadi ya banyak diskusi, banyak tukar pikiran, masukan dan seterusnya. Responnya bagus. Oke, ini untuk mitra bisnis yang mungkin baru saja join, nggak sempat bergabung di talkshow kita 2 minggu lalu, masih bingung, RISE ini apa sih? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, RISE itu pada prinsipnya adalah attendance management ya. Jadi ini adalah aplikasi untuk mengelola atau memanage kehadiran karyawan. Nah, kehadiran karyawan ini nanti turunannya banyak. Dari kehadiran karyawan kita bisa memanage gajinya, cutinya, disiplinnya ya, mulai dari terlambat, kemudian dan seterusnya. Ada banyak gitu. Wow, jadi ini menolong sekali kalau misalnya kita bahas untuk HR, kayaknya emang pakemnya untuk HR ya, Mas? Iya. Sekarang kalau nggak pakai teknologi ribet ya Mas Riki ya. Apalagi karyanya banyak, cabangnya banyak gitu. Terus nggak pakai teknologi gitu, terus ribet gitu. Jadi dengan teknologi kita sangat terbantu sih. Oke. Gitu. Nah, tadi saya sempat singgung, apakah ini jalan keluar yang dihadirkan oleh Mas Bondan karena tiap tanggal 20 tiap bulan kayaknya pusing lagi. Tapi apa sih latar belakang sesungguhnya dibentuknya RISE ini? Ya, sebelumnya RISE ini sebenarnya berangkat dari begini. Mungkin saya mau cerita dulu perusahaannya ya. Boleh. PT Menara Sinar Semesta ini sebenarnya kami berawal dari perusahaan konsultan ya Mas Riki ya. Jadi kita ini konsultan IT. Kita memang dari perusahaan tuh awalnya seperti itu. Jadi memang DNA kami adalah perusahaan yang memang lebih banyak mau mendengarkan klien satu persatu, customize. Awalnya itu seperti itu tuh. Lalu memang ketika saya gabung dengan perusahaan ini, ya mulai saya mulai tune in, kemudian
bos mulai tanya apa kira-kira masukan dari HRD ya kira-kira aplikasi apa nih yang bisa kita buat gitu. Ya, saya mulai bilang gimana kalau kita bikin HRIS gitu kan. Nah, sebenarnya waktu itu belum ada yang kontak ke kita butuh atau enggak gitu. Kita bikin sama tim developer ya. Kita punya tim developer yang keren-keren sih, canggih-canggih sih. Kita mulai bikin untuk kebutuhan internal kita mulai jalan dan lain sebagainya. Terus dengan berjalannya waktu karena kita adalah konsultan IT, sering nih Mas Riki kita mulai dengar, karena namanya curhat bisnis itu kan kadang-kadang nggak ada batasnya ya. Betul. Mulai dari curhat susah nyari omset, susah kebijakan pemerintahan, sampai akhirnya mereka merembet ke curhat bagian pusingnya ngurus karyawan gitu kan. Yes. Lama setiap kita ada obrolan dengan calon klien atau customer, selalu ada itu tuh. Lalu kita kepikiran kenapa nggak kita kenalkan aja ya gitu. Karena memang kita bukan perusahaan yang jualan retail ya. Kita bikin aplikasi ini kita jual gitu. Awalnya sih memang nggak seperti itu gitu. Nah, kemudian dengan adanya RISE ini ada minat lalu sekarang penggunanya sudah 460. Yes. Lalu kita berpikir kan, maksudnya wah ini harus ini nih, maksudnya bener-bener digedein gitu loh, maksudnya secara meluas kayak gitu sih. Jadi awalnya dari kita mendengarkan kebutuhan dan keluhan dari para pemegang bisnis. Gitu sih. Jadi dari kebutuhan internal ternyata dilihat, wah pasarnya ada nih. Pasarnya ada. Dan ini bisa dibilang produk masif pertamanya MSS ya? Enggak juga sebenarnya. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Produk masif pertama di aplikasi HR ya. Oh, oke. Untuk yang di sales sudah ada, di manajemen gudang sudah ada duluan. Jadi gitu. ini untuk yang HR-nya ya? Untuk HR-nya pertama. Wow, ini menarik sekali mitra bisnis. Tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mobile, terus waduh ini kok kayaknya problem saya sehari-hari, setiap bulan. Atau mungkin untuk Anda yang bukan HR tapi business owner. Nah, apalagi yang semuanya masih dikerjakan sendiri, punya karyawan 1 atau 2, bisa nggak sih kalau misalnya pakai aplikasi ini? Nanti kita akan bahas, sekaligus kita akan bedah fitur-fitur apa saja yang ditawarkan ke customer. Jadi pastikan tetap bersama kami. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda. Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Riki Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di Radio Talkshow Pas FM. Kita akan berbincang tentang RISE, salah satu aplikasi human resource yang tentunya sangat dibutuhkan. Ternyata tidak hanya untuk teman-teman HR saja, tapi juga business owner. Nah, seperti apa aplikasi RISE ini dan fitur apa saja yang ditawarkan untuk Anda? Saat ini, pagi ini saya sedang berbincang bersama dengan Bondan Wicaksono selaku Human Resource Information System atau HRIS Expert. Dan tentunya tadi kita sudah mengulas sebenarnya RISE ini apa. Nah, tadi sudah dijelaskan RISE itu apa. Lalu fitur yang ditawarkan ke mitra bisnis ini apa aja, Mas Bondan, dari RISE? Jadi pertama itu ada presensi ya. Presensi itu artinya pencatatan kehadiran. Itu untuk masuk dan pulang kerja. Nah ini penting. Pertama, ini fitur yang paling penting karena dari yang banyak saya semakin kesini ya, calon karyawan semakin ke generasi yang sekarang itu umumnya pertanyaannya adalah apakah saya bisa melakukan pekerjaan secara online gitu. Ya. Nah, kalau misalnya bekerja dengan remote ya, nggak harus kantor. Nah, ini pencatatan kehadiran ini semakin penting ya karena
gimana cara kita mengawasi kan? Abu-abu Sedangkan banget dia ya, di Mas, rumah, betul. Sedangkan dia di rumah, di kantor aja nggak ada atasan, meleng dikit udah nggak karu-karuan kan? Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang nggak semua. betul. Apalagi kalau di rumah, jadi pencatatan kehadiran ini penting. Yang kedua ada cuti dan izin. Cuti izin, kemudian ada dinas luar. Terutama ini juga penting juga dinas luar, terutama misalnya untuk sales, untuk sopir ya. Teman-teman ekspedisi. Betul. Ini kan ibaratnya mereka nggak punya kantor kan, Mas sebenarnya. Betul. Nah, tapi tetap secara kehadiran, secara disiplin ini harus jelas, harus dicatatkan kapan dia mulai kerja, kapan dia selesai bekerja, kapan dia overtime atau lembur. Betul. Ya. Nah, kemudian fitur-fitur lain ya ada namanya pencatatan lembur ya. Jadi di situ kan kita bisa karyawan itu ada beberapa perusahaan yang lembur itu memang otomatis. Jadi kalau dia pulang jam 5, kemudian dia absennya jam 6, otomatis itu dianggap lembur 1 jam gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang harus pengajuan dulu. Ya. Belum tentu saya pulang jam 6, harusnya pulang jam 5 tapi saya pulangnya jam 6, saya lembur 1 jam kan belum tentu. Betul. Barangkali saya nunggu jemputan kan. Iya, Gitu. atau nunggu kelar macet. Ya bisa. Apalagi habis ini hujan ya. Nunggu hujannya reda gitu Betul, kan. betul. Nah, jadi lembur itu harus ada pengajuan. Nah, di aplikasi ini sudah bisa mengakomodir itu. Kemudian istirahat. Untuk teman-teman yang di manufaktur ya, biasanya kalau istirahat itu kan nggak bareng ya, terutama untuk bagian yang produksi. Karena mesin produksi terus harus Berjalan. berjalan 24 jam. Artinya operatornya kalau istirahat harus gantian gitu. Jadi mesti ada pencatatan tuh. Kamu mulai istirahatnya jam berapa? Kalau nggak repot banget Mas Riki. Oh, iya. Karyawan 500 orang istirahatnya beda-beda. Ada yang jam 10, jam 10 lebih 10, 10 lebih 20 dan seterusnya. Kemudian ada sistem database pegawai. Di sini kita bisa menyimpan semua info penting dari pegawai. Misalnya mulai dari NIK, KTP kan. Waktu dia ngelamar sudah lengkap tuh kan. Betul. Ada KK, ada foto. Nah, suatu saat misalnya kadang-kadang waktu COVID kemarin ya itu penting banget ternyata. Manajemen database karyawan. Tiba-tiba pemerintah waktu itu ada bantuan macam-macam ya bantuannya. Ya, Syaratnya adalah perusahaan harus mengirimkan nomor BPJS, nomor KTP dan lain sebagainya. Nah, dengan HRIS ini kita nggak usah bingung-bingung lagi ya harus nagih karyawan, kiriman KTP-mu gitu, kiriman kakakmu, nggak usah. 10 orang nggak apa-apa, 500. Nah, 1000. 500 repot ya gitu. Kayak gitu. Terus ada request location. Jadi misalnya kadang-kadang kita boleh dibilang ini dinas luar ya, tapi agak lama gitu ya. Jadi misalnya ada proyek nih, kantornya di Surabaya sama Semarang, tapi ada proyek di Banjarmasin selama 1 bulan. Nah itu kita bisa request location, jadi kita bisa absen di Banjarmasin selama 1 bulan tanpa ada masalah, kayak gitu. Terus ada histori presensi, histori dinas, histori lembur, dokumen-dokumen dan ganti password tentu saja ya. Jadi secara keamanan memang password itu memang secara berkala harus diganti untuk keamanan. Itu untuk fitur-fitur basicnya Mas Riki. Wow, tapi kalau misalnya tadi yang sudah dijelaskan ya, banyak lebih condong ke kebutuhan HR untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya makro besar gitu ya. Tapi apakah ini juga bisa menyasar atau dipakai untuk teman-teman UMKM atau business owner yang dia harus menjalankan bisnisnya sendiri, tapi dia juga punya ya mungkin 2 orang karyawan. Tapi kan lumayan repot ya mikirin bisnis, ngurusin karyawan, harus expand, mikirin expand, buka cabang, tapi mikirin karyawan juga. Sakit, mau nganterin anak, ini rada ribet. Ambil rapot. Betul. Ini bisa nggak sih sebenarnya dipakai? Oh, bisa banget. Mas Riki juga dan pendengar juga mesti paham bahwa sekarang itu karyawan itu sudah banyak yang sudah punya usaha Mas Riki. Iya. Jadi betul. owner perusahaan itu adalah karyawan. Gimana tuh? Jadi saya karyawan tapi punya karyawan di rumah gitu kan. Betul. Nah, itu gimana cara saya mengawasi kalau nggak pakai teknologi kan? Betul. Gitu. Dan namanya ya umumnya kalau kita masih belum berani meninggalkan pekerjaan utama untuk menggeluti bisnis kita, biasanya bisnisnya masih belum besar. Karyawannya kadang cuma 1, kadang 2, nggak ada masalah. Kita jangkauannya sampai ke sana. Terus kembali lagi ke fitur ya Mas Riki ya. Yang saya sampaikan tadi adalah fitur basic.
Ya, nanti ada fitur advance lagi, bukan nanti, sudah ada fitur advance-nya itu adalah kita bisa sudah mulai menghitung payroll ya. Oke. Nah, jadi ngitung gaji ya. Jadi nanti sampai outputnya adalah slip gaji dan ya besaran nominal yang akan ditransfer ke masing-masing karyawan. Juga misalnya ada tadi ya Mas Ricky bilang soal penghitungan komisi itu juga kalau untuk yang advance itu bisa kita bikin juga gitu. Ini menarik sekali. Ini sangat membantu untuk teman-teman HR yang tiap akhir bulan kayaknya problemnya itu lagi. Betul. Nah, ini jangkauannya sampai mana? Apakah seluruh Indonesia udah bisa pakai? Luar negeri aja bisa, Mas. Oh iya. Bisa. Itu harus by request atau kita tinggal beli aja, pakai aja? Oke. Jadi untuk sekarang ini memang kita untuk kalau misalnya ada yang ini ya tertarik ya itu bisa nanti hubungi tim kita. Nanti mungkin di sesi terakhir saya akan berikan PIC-nya ya di mana bisa kita bisa dihubungi gitu. Nah, ini ke depan ini kita sedang proses untuk bisa muncul di Play Store aplikasi kita. Oke. Wah, ini mudah didapat ya. Kalau nanti ya doakan semuanya lancar, sudah tersedia di Play Store, tambah lebih enak lagi sih. Lebih mudah lagi ya. Karena semua business owner, teman-teman HR juga sekarang pengennya kalau bisa ada yang bantu lah. Ini bisa ini bisa dibilang asistennya lagi ya. Betul. Pegawai punya pegawainya bentuknya aplikasi. Betul sekali itu, betul. Jadi sekarang itu sebenarnya orang-orang kadang-kadang takut ya, kita nanti digantikan sama tenaga asing gitu ya. Sebenarnya enggak loh. Justru kalau kita enggak growth ya, kita enggak bertumbuh, itu yang gantiin kita robot gitu, teknologi maksudnya ya. Kita digantikan teknologi gitu. Jadi kita mesti terus sebagai karyawan terus belajar dan beradaptasi dengan tantangan yang baru. Ya. Termasuk penggunaan teknologi ini. Kalau kita nggak paham aplikasi ini, aplikasi itu, teknologi ini, teknologi itu ya repot gitu. Ya, semua diciptakan untuk efisiensi. Yes. Betul ya. Dan efisiensi itu merujuk pada percepatan bisnis, perkembangan bisnis. Jadi tujuannya positif mitra bisnis. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung WhatsApp ke 0812 1 4 kali 043. Kami akan masih membahas tentang RISE bersama dengan Bondan Wicaksono selaku Human Resource Information System atau HRIS Expert di Radio Talkshow Pas FM. Kami akan kembali setelah jeda. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Ricky Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di Radio Talkshow Pas FM dan saya masih berbincang bersama dengan Mas Bondan Wicaksono selaku Human Resource Information System atau HRIS Expert. Kita akan membahas tentang RISE, aplikasi dari Menara Sinar Semesta yang mendukung kinerja teman-teman HR atau teman-teman business owner ya, terutama yang punya problem mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karyawan ya, absensi, izin, payroll dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat fitur-fitur yang ditawarkan RISE ke customer ini menarik sekali, sangat membantu. Bahkan itu ada fungsi basic, ada advance-nya juga yang bisa didapat oleh mitra bisnis yang misalnya mau pakai RISE. Nah, keunggulan aplikasi RISE dibandingkan aplikasi HR lainnya apa sih Mas Bondan? Jadi kami sebelum kami bikin RISE itu internal kami sejujurnya kami pernah pakai merek lain ya. Kita nggak sebut mereknya ya. Sejujurnya kami pernah pakai merek lain gitu. Nah, yang saya sendiri rasakan adalah RISE ini untuk absen, untuk foto ya. Kan itu kan berdasarkan itu kan nanti di aplikasinya diinstal di HP masing-masing. Jadi ketika saya absen artinya itu foto, itu lebih cepat prosesnya. Jadi yang di aplikasi lama itu aplikasi merek lain yang pernah kami bikin. Yang pernah kami pakai ya, sorry. Itu ketika dibuka itu kadang-kadang nggak kedetek gitu loh, lama gitu loh. Gitu, lama gitu kok nggak buffering masuk gitu. Iya. Nah, RISE ini cepat gitu. Itu pertama yang paling saya rasain. Jadi begitu buka cekrek langsung sudah
absen masuk gitu sudah. Nggak takes time ya, Nggak kadang-kadang takes time. aduh ini kerjaan lagi nunggu harus absen. Enggak. Tapi Nah, kadang gitu dulu, kadang-kadang dia kadang-kadang nggak absen tuh. kadang-kadang itu dia berusaha absen 5 menit sebelumnya karena nggak kena akhirnya dia sampai terlambat 1 menit gitu Ya. karena susah nyari sinyalnya. Kalau yang ini cepat. Betul. Rise ini cepat. Kemudian kami juga punya fitur yang mungkin merek lain nggak punya adalah fitur grouping. Jadi klien kami yang pertama itu adalah perusahaan alih daya atau outsourcing. Dia spesialis rumah sakit. Nah, dia itu kliennya berarti rumah sakit itu banyak tersebar, Mas Riki. Nah, dari banyak rumah sakit itu mereka untuk memudahkan manajemennya, mereka tuh bikin area gitu, grouping. Jadi misalnya area timur, area tengah, area barat misalnya ya. Nah, area timur itu isinya rumah sakit apa saja gitu. Oke. Nah, dengan fitur grouping ini, jadi kalau misalnya pemakai atau user itu punya banyak sekali karyawan yang tersebar di semua cabang, itu kita nggak perlu metani apa ya bahasa Indonesianya? Kita nggak perlu nge-breakdown satu-satu. Oh, ini Ricky ini ya grup timur ya. Oh, Vivi grup barat gitu, Ambar grup tengah gitu. Kelamaan. Takes time. Buang-buang gitu. waktu, betul. Jadi dengan fitur ini kita langsung sudah bisa grouping nih. Jadi grup timur ini rumah sakitnya apa saja, misal di Bondowoso, di Lumajang, di Banyuwangi dan seterusnya. Kayak gitu, itu sangat memudahkan untuk yang memang skalanya adalah usernya sudah ratusan bahkan ribuan dan cabangnya sudah banyak. Kayak gitu, itu sangat membantu sekali. Lalu aplikasi Rise ini juga bisa interaktif, Mas Riki. Jadi gimana tuh? Jadi user pemakai misalnya nih, Mas Riki ini karyawannya saya. Berarti Mas Riki ini kan berarti user, saya admin. Betul. Gitu kan. Nah, usernya ini itu bisa mengajukan pengajuan, misalnya pengajuan cuti. Oke. Pengajuan macam-macam, pengajuan dinas luar misalnya dan lain sebagainya. Jadi nggak cuman mencatatkan kehadiran lalu absen masuk absen pulang, nggak itu aja, kita bisa interaktif gitu. Artinya itu nanti bisa dua arah kan komunikasinya. Betul. Contoh misalnya ini salah satu yang klasik itu kan pertengkaran klasik di kantor. Itu kalau di dinas luar itu kan misalnya ya sales keburu harus segera ke luar kota, sedangkan untuk bisa keluar kota biaya dinasnya itu muncul, itu kan harus disetujui dulu. Betul. Nah, ACC untuk persetujuan dulu. itu kan kadang-kadang nggak gampang. Ya. Atasannya masih di luar kota, belum dapat ACC, semacam-macam lah kayak gitu. Iya, betul. Nah, banyak. Betul. Dengan aplikasi ini kita bisa memangkas waktu birokrasi itu gitu. Ya. Jadi misal pun atasannya di luar pun, luar negeri pun sekalian. Sudah bisa tuh, ada permintaan dinas gitu ya yang masuk gitu. Ya sudah mau di ACC apa enggak, misalnya kalau syaratnya sudah memenuhi, misalnya kan mau dinas harus jelas tuh. Betul. Rencana dinasnya tuh kemana, ngapain aja, ketemu sama siapa, targetnya apa, bla bla bla. Kayak kan seperti itu ya. Nah, kalau semuanya itu sudah ya sudah di ACC lewat aplikasi itu. Wah, jadi kalau misalnya mau cuti udah nggak ada tuh ya namanya isi belangko kertas mau cuti. Paperless bro. 2024. Ya memang kertas masih dibutuhkan ya Mas Riki ya, tapi tidak sebanyak itu. Tapi ya kita sebisa mungkin mengurangi lah kertas gitu, karena sebenarnya kalau kita pikir mengurangi kertas itu kan yang dikurangi juga banyak. Dengan kita mengurangi kertas, kita juga mengurangi tinta printer kan. Betul. Kita mengurangi biaya perawatan printer, kita mengurangi pengadaan printer, kita mengurangi listrik yang dipakai printer dan seterusnya. Wah, banyak. Buntutnya banyak. Buntutnya banyak. Dan tentunya kalau pakai Rise ini bisa menembus ruang dan waktu. Wah, pasti. Mau ACC tanda tangan nggak perlu nunggu orangnya di kantor. Iya dong. Jadi harus. Semuanya jadi lebih cepat. Nah, melihat itu banyak yang pingin dong pastinya. Waduh, biayanya berapa? Tetap bersama kami, Mitra Bisnis. Anda bisa bertanya juga, tidak hanya tentang harga, apapun, langsung ke WhatsApp Pas FM di 0812 1nya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di Radio Talkshow Pas FM. Bersama kami sesaat lagi.
Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Ricky Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di Radio Talkshow Pas FM. Kita masih berbincang tentang Rise, satu aplikasi pendukung HR dan juga business owner ya, yang mempunyai problem tentang permasalahan karyawan, seputar karyawan. Tadi kita sempat bahas juga dari akarnya bahkan ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, Anda masih punya waktu, langsung saja WhatsApp ke 0812 satunya 4 kali 043, karena mumpung saat ini saya masih berbincang bersama dengan Mas Bondan Wicaksono selaku Human Resource Information System atau HRIS expert dari PT Menara Sinar Semesta, yang kasih sharing nih tentang Rise, aplikasi yang membantu Anda untuk menyelesaikan segala permasalahan pekerjaan jauh lebih efisien. Nah, Mas, tadi kita sempat bahas juga ya tentang fitur-fitur yang jauh lebih unggul yang dipunyai oleh Rise daripada aplikasi atau fitur-fitur dari kompetitor. Nah, untuk after sale service-nya sendiri nih, Rise gimana? Karena kan kalau misalnya orang kadang tuh kalau pakai barang yang intangible ya, kita bilangnya tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat. Ini nanti gimana sih after sale service-nya yang paling ditakutkan itu? Gimana Mas Bondan? Ya, sebelumnya saya mau cerita klien kami yang pertama untuk Rise ini. Itu adalah memang mereka pengguna aplikasi HRIS merek lain yang after sales-nya nggak bagus. Oke. Jadi mereka merasa bahwa setelah mereka beli kemudian ada masalah, susah dihubungi gitu. Karena katanya tim supportnya di Jakarta gitu, terus mau ya gitulah, maksudnya susah gitu kan ya. Yang perwakilan yang di Surabaya kayaknya juga terbatas kan, mungkin otoritas atau kemampuannya mungkin terbatas gitu. Jadi memang kami ini itu pertanyaan bagus ya. Jadi memang kami ini memang dipilih oleh pelanggan kami adalah ya karena after sale service. Karena memang DNA kami adalah konsultan, bukan jualan. Mbuh nanti nggak tahu itu gimana caranya ngadat apa enggak gitu. Justru memang diawali dari masalahnya apa gitu. Apa yang bisa kami bantu gitu. Lama kok laku ya gitu. Kenapa nggak dijual masalah aja gitu. Jadi memang justru kelebihan kami adalah after sale service. Jadi tim kami untuk tim developer, tim support itu siap mendukung. Misalnya ada penambahan fitur atau ada customize yang memang dibutuhkan dengan kebutuhan bisnisnya, itu kami sangat siap untuk membantu. Memang penambahan untuk di luar fitur-fitur fitur-fitur basic, penambahan di luar fitur-fitur basic itu memang ada biayanya sendiri. Memang ada biaya tambahan dong, karena memang kan modifikasi ya, kayak gitu. Betul. Memang ada biaya tambahan. Tapi selain ada tambahan, kita nggak ada masalah, kita free ya. Jadi ada kesulitan nih, misalnya ini kenapa ya kok mau absen, kok error ya gitu. Nah nanti kita periksa free. Oke. Jadi nggak Gitu. usah khawatir, karena nggak usah khawatir. Lagi-lagi masyarakat Indonesia itu masih belum terbiasa membeli sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dipegang, Betul. dan takutnya tuh ini nanti maintenance-nya gimana, trust issue. Ya, kalau hanya untuk maintenance misalnya ini kok nggak bisa digunakan ya, error, dipakai error. Kenapa kok begini itu free. Oke. Yang berbayar tuh misalnya gimana kalau modelnya diganti kan. Minta modelnya diganti, minta ditambah fitur dan lain sebagainya, itu ada biaya. Kalau harusnya ini berjalan tapi error, free. Jadi penambahan fitur mitra bisnis, kalau misalnya Anda punya ide, kayaknya kalau misalnya ditambah fitur ini ABC bisa dikomunikasikan tapi biayanya nambah. Tapi kalau misalnya untuk aduh Mas ini kok ngadat ya, nah ini free ya Mas ya. Betul, karena kadang-kadang bukan aplikasinya yang ngadat, kadang-kadang mungkin setting HP-nya yang nggak pas gitu. Gitu. Okay. Misalnya kita pakai WiFi gitu, misalnya belum di ini, WiFi-nya memang belum nyala kan, dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kadang setting sederhananya kadang nggak pas, akhirnya ya nggak bisa jalan. Itu free. Oke. Nah, biaya langganannya berapa sih Mas? Kalau misalnya kita dapat fitur secanggih itu, dapat after sale service sekeren itu, mahal nggak sih?
Jadi mahal apa enggak tergantung ya. Tapi Oke. kalau dari nominalnya, kalau dibandingkan dengan merek-merek yang lain, itu kami bisa sangat bersaing ya. Jadi untuk per user, nah ini mitra bisnis pendengar. Jadi kami ini harganya sangat spesial ya. Hanya Rp7.500 per user. Rp7.500 Yes. per user. Murah Wow. toh? Murah tapi tidak murahan. Waduh. Nggak percaya silakan dicoba. Wah. ya toh? Ini bagus nih, murah tapi tidak murahan. Iya. Fitur yang dikasih, fitur basicnya udah keren sekali. After sale service-nya keren. Jelas. 7.500 per user. Kalau dibanding merek lain bisa 10 sampai 15 ribu kali ya. Iya, itu lebih murah daripada uang makan, Mas. Iya, murah sekali kan. Jadi mitra bisnis yang punya misalnya bisnis laundry, cuman punya satu karyawan, bagian semuanya ya, setrika, nimbang ini, terus pencatatan sampai packing hasil laundry, cuman satu karyawan aja kita layani. Bagian proyek Roro Jonggrang semua bisa. Iya jelas. Bandung Bondowoso ya Mas. Satu bisa ratusan, bisa ribuan bisa. Wah, ini bisa dikomunikasikan. Ini berarti perlu dikomunikasikan atau sebenarnya kita bisa setting sendiri di sistemnya kalau misalnya terkait jumlah pemakaian kita. Iya kita bisa komunikasikan. Oh, oke. Karena misalnya seperti satu user ya, satu karyawan itu nanti kan berarti ada dua ya. Jadi satu user, satu admin Oh, gitu. betul. Karena kan ya gimana ada karyawan tapi nggak ada adminnya. Admin itu kan bagian yang mengelola ya. Betul. Yang mengelola hasil misalnya absennya dalam satu bulan itu seperti apa itu kan, dan user itu kan nggak boleh lihat apa namanya fitur apa akses yang bisa diakses sama admin. Biasanya admin itu HRD-nya atau pemiliknya. Jadi kalau karyawannya satu, jadi paling enggak ya langganannya dua user gitu. Satu buat usernya, karyawannya, satu buat adminnya untuk pemilik kerjanya, pemilik usahanya. Oke, mitra Gitu. bisnis. Jadi ini aplikasi bukan untuk pengganti HR ya, tapi ini untuk membantu HR dan membantu bisnis owner. betul. Harus tetap ada HR sama bisnis ownernya. Jangan Betul. dibiarin karena nggak ada sistemnya. Ya, mitra bisnis. Kami masih akan menunggu untuk Anda mungkin yang ingin bertanya langsung melalui WhatsApp kami di 0812 1nya 4 kali 043. Kita masih ada satu sisa sesi lagi mitra bisnis, tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Connecting People. Kita sampai di sesi terakhir mitra bisnis Radio Talk Show Pas FM. Kita masih ngobrol tentang RISE, aplikasi yang dapat membantu teman-teman HR dan business owner mengelola SDM ya, yang mau sedikit, mau banyak, mau dua, mau ribuan, bisa ya. Ini kita masih berbincang dengan Mas Bondan Wicaksono selaku Human Resource Information System atau HRIS Expert di PT Menara Sinar Semesta. Mas Bondan, kita langsung menuju ke pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp Pas FM di 0812 satunya 4 kali 043. Yang pertama ada Rama. Berapa biaya berlangganan? Lalu kantornya di mana, Mas? Wah, tetap ya orang Indonesia nanya kantornya di mana. Ya. Gimana Mas Bondan? Silahkan. Ya, kita kantornya di Kuala Regensi di 20 Delta 20 di Sukolilo, Surabaya Timur. Oke. Gitu. Bisa dicek di Google Maps, itu namanya MSS Strip Cloudku. Oke. MSS itu nama PT-nya Menara Sinar Semesta. Cloudku itu divisi kita untuk produk software. Oke. Gitu. Jadi bisa dicek di, kalau misalnya kan sekarang itu kalau dikasih alamat itu nggak puas ya, maunya dikasih Sherlock ya. Nah, Sherlock. gitu kan. Alamat Betul. kok kalau nggak ada Sherlocknya nanti muter-muter ya kesasar. Jadi Betul. bisa langsung dicek di Google Maps, bisa diketik MSS strip Cloudku, cloud awan ya, Cloudku. Gitu. Itu sudah nanti bisa dipandu untuk ke kantor kami selama hari kerja, jam kerja, dengan senang hati kami layani. Nah, untuk biaya berlangganannya 7.500 ya Mas. 7.500 Per khusus, user. ya khusus untuk pendengar hari Pas ini. FM, wow, Pas menarik FM. sekali. Nah, ini masih berkaitan dengan user juga. Ini ada dari Bu Cynthia, kayaknya pelaku UMKM ini. Kalau misalnya kita mau pakai RISE, ini minimal berapa sih karyawan yang harus kita punya karena UMKM? Iya, satu bisa Bu. Ah, satu ya. Satu Tapi jangan bisa. Bu Cynthia-nya ya, karyawannya ya. Bu Cynthia-nya nggak dihitung. Iya. Kalau Bu Cynthia sebagai karyawan dan sebagai ownernya ya Cari karyawan dulu. iya. Bu.
Cari karyawannya Gitu. dulu. Harus punya karyawan minimal 1 ya, Mas ya. Ya. Bisa dikomunikasikan nanti. Wah, bisnisnya apa nih Bu? Siapa tahu tiba-tiba expand kan ya, bisa pakai sekalian trial ya Mas ya. Kalau Yap. misalnya 1 nyoba, siapa tahu bisnisnya tiba-tiba viral, meledak, karyawannya 1000, 2000, kita nggak Ya. pernah tahu. Ya, juga ini ya, untuk para pendengar nggak usah ragu. Jadi kalau misalnya mau coba dulu gitu, misalnya kita nggak ada kontrak-kontrak yang mengikat ya. Oke. Nggak ada kontrak-kontrak yang mengikat, jadi harus pakai 1 tahun gitu, nggak boleh. Enggak. Jadi misalnya nggak cocok, uninstall boleh, Oke. gampang. Wah, tapi kayaknya dengan rasa percaya diri itu Mas Iya. Bondan mengatakan bahwa nggak bakal install, bakal Loh, pakai. sampai sekarang kita belum pernah kehilangan user sih Mas. Kita Wah. nambah adanya. Jadi kalau misalnya ya namanya nggak kenal kan nggak sayang Betul, ya katanya betul, ya. betul, Jadi betul. kenalan aja dulu. Kita nggak ada yang kontrak-kontrak mengikat gitu. Nanti khawatir ada biaya di depan. Nanti wah enggak di kami nggak ada yang kayak gitu sih. Nggak cocok pindah nggak ada masalah. Malah yang ada lanjut terus ya Mas ya. Selama ini yang ada lanjut terus gitu. Nah, Mas, kalau misalnya kita mau tanya lebih jauh tentang aplikasi Rise, misalnya kita mau tadi custom Mas, aku mau nambah ini dong. Itu kita bisa hubungi kemana? Mungkin ada kontak, nomor telepon, website. Kalau untuk ini ya paling kalau untuk yang resmi itu di email ya, support@cloudku.id, support SUPPORT @cloudku CLOUDKU.id. Itu email, lalu di websitenya ada di cloudku.com. Oke. Kemudian nomor support kita bisa di 0878 3691 0747. Oke. Mungkin ada sosial media. Ada Sosmednya ada ya. sosial media, Instagram kita ada di @cloudku.id Oke. atau di mss.co.id. Oke. Ini Gitu. bisa dihubungi semua ya, Ya, Mas ya. untuk itu ini ya nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi yang saya sebutkan tadi adalah untuk support. Oke. Yang untuk sales ini untuk alternatif aja ya. Oke. Untuk yang salesnya MSS itu ada di 0815 8700 886. Oke. Itu nanti dengan sales. Oke, jadi misalnya nanti kalau misalnya mau pakai, mau konsultasi dulu misalnya, karena Boleh. awam banget, Mas, ini aku permasalahannya ini bisa langsung ke salesnya ya. Wah, ini menarik sekali. Kalau nanti datang ke kantor kami free konsultasi ya. Oh, Kalau kita yang datang ke sana kan ya ada operasional ya, Mas. betul, Mas Riki. Jadi ya kalau gampang sih ada waktu gitu mampir di kantor kita Yes, kapanpun free. bener. Mas, mungkin bisa direview sedikit, sekalian menjawab kenapa kita harus pakai Rise. Iya, jadi sekali lagi mungkin saya review sedikit. Rise ini pada prinsipnya adalah aplikasi untuk mengelola kehadiran karyawan. Ya, di situ nanti kita bisa mengelola kedisiplinannya ya, terlambat, tidak masuk, bolos dan lain sebagainya, mengelola cutinya, mengelola izinnya, mengelola dinas, sampai nanti untuk yang fitur-fitur yang advance bisa ngitung payroll sama ngitung komisi ya. Oke. Hitungan komisi itu kita bisa kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah aplikasi ini adalah untuk mengelola karyawan. Wow, mitra bisnis Rp7.500 per user. Ini bisa Anda dapatkan. Lebih baik Anda langsung aja mitra bisnis kontak di 081 587 00 886 atau Anda bisa langsung email di support@cloudku.id atau ke Instagramnya di cloudku.id atau ms.co.id. Bisa langsung tanya langsung ke sana untuk mendapat informasi lebih jelas. Kalau misalnya mau custom juga bisa ya Mas ya? Kebutuhannya. Bisa dong, bisa sekali. Wah, ini Palu Gada ini, baru Palu Gada Mitra Bisnis. Tentu saja terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Radio Talkshow Pas FM bersama dengan Rise dari PT Menara Sinar Semesta. Mas Bondan Wicaksono, terima kasih banyak sudah hadir pagi Terima ini. kasih
Untuk pendengar juga terakhir ya. Yes. Harga 7.500 itu tidak selamanya ya pendengar. Wah. Jadi ya betul. kita sudah sebenarnya 7.500 itu harga spesial karena memang kita masih ini ya, masih baru ya. Jadi harga itu tidak selamanya. Feeling saya sebulan 2 bulan bakal bisa naik. Wah, ini Bisa tagline-nya naik 2 kali lipat kayaknya. bulan depan harga naik ya. Iya, tapi beneran mungkin. Nah, coba aja lihat bulan depan. Wow, Jadi wow. harga 7.500 itu bukan harga selamanya ya. Dan nanti silakan ditunggu kami di 2025 kami mungkin akan datang dengan akan menghadirkan ini ya event-event ya, event-event untuk aplikasi ini. Menarik gitu aja. sekali. Terima kasih Mas Bondan. Sampai ketemu lagi Terima di kasih. event-event selanjutnya. Terima kasih juga untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami. Masih akan menemani Anda Business Today tentunya dengan informasi ekonomi bisnis aktual. Saya Riki Santoso. Selamat pagi. Baru saja Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta Connecting People. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talkshow Pas FM berikutnya.